Cut. Jangan tongkat. Action. Melayani umat, menjadi gembala yang baik di tengah mereka. Semua pastor itu sama. Waktu itu ketika di seminari menengah, saya Panggilan menjadi imam merupakan rahmat yang besar yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dalam menanggapi panggilan Tuhan itu, tidak sedikit yang gugur di dalam perjalanan para calon imam. Nah, tidak sedikit pula yang dipilih dan akhirnya berbuah. Pada tanggal 27 Januari ini, akan ada pentakbisan 8 orang imam baru yang berasal dari Ordo Kapusin Medan dan Diosesan Keuskupan Agung Medan. Bagaimana kesiapan mereka dalam menyambut pentakbisan mereka? Dan apa yang menguatkan mereka sampai saat ini hingga mereka sampai pada tahap ini? Kita akan tanya mereka langsung ke tempat retret mereka tentang persiapan pentakbisan mereka. Jadi, ikuti kami terus, mari! Sahabat GPSI Kapusin Medan, kita sudah bersama ketujuh calon imam baru kita. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang kesiapan mereka menuju takbisan ini, kita tentunya perkenalan dulu dong, karena tidak semua kita mengenal mereka. Gitu. Jadi kita akan berbincang-bincang, kita akan memulai. Saya akan menunjuk ya kan dari ketujuh pria tampan ini. Saya akan menunjuk dulu. Yang pertama saya memilih dari yang sebelah kiri saya dulu. Silahkan Diakon memperkenalkan diri kepada sahabat GPSI Kapusin Medan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, saya Diakon Martin Marbun. Asal saya dari Paroki Santa Lucia, Salak, Pak Barat. Oke, kemudian selanjutnya. Nama saya Diakon Andreas Aritorang, asal paroki dari Santo Yosef Tebing Tinggi. Dari Tebing. Terima kasih, Diakon. Baik, nama saya Diakon John Lennon Nenggolan dari Paroki Santo Fidelis Sikmaringan, Parapat. Dari Parapat, Salak, Tebing Tinggi, Parapat. Kemudian kita jalan-jalan lagi. terima kasih, saya Diakon Agustinus Nebaho, berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Saribudolo. Oke, dari Saribudolo. Terima kasih. Lanjut, Diakon. Saya Diakon Robin Situmorang dari Paroki Santo Fransiskus Balibi. Lanjut, terima kasih. Diakon Robi. Boleh senyum juga, boleh senyum. Oke. Saribudolo, Balibi, Salak. Tuh, Salak Tebing Tinggi. Parapat, Saribudolo, Balibi. Kita ke mana? Saribudolo lagi? Iya. Oke, dengan Saya Diakon Mucok dari Irawan Malik. Saya dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Saribudolo. nah, panggilannya Dirawat. Mucok atau Irawan? Iya. Iya. Oh, panggilannya Diakon Dani. Terima kasih. Lanjut, Diakon. Saya Diakon Saputra Riando Manigoro, berasal dari Santo Fransiskus Asisi. Saribudolo ternyata tidak direncanakan mereka Saribudolo satu tersesat dari paling. Dan saya tugas di Saribudolo. Oke. Tugas di Saribudolo ya, sama GPSI Kapusin Medan. Tanggung jawab mereka di sini. Terima kasih, Diakon. Kenapa jadi? Stres kamera. Media Jirumi. Ya, secara tadi kita sudah mengenal nama dan tapi nama panggilan nih cepat aja. Martin, Andre, John, Ariando, Dani, Robin, Agus. Tidak ada yang ini yang unik gitu ya. Semua sesuai nama gitu. Mana tahu ada tadi Andre misalnya dipanggil Indra gitu. Mana tahu ada seperti itu. Ternyata Kami semua polos. Ternyata Diakon ini masih polos semua. Iya.
Atau sengaja di sini polos? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, yaitu sahabat GPIC, mengapa sudah berapa tahun sebagai Please, don't ask. kita sama ratakan aja ya. Mungkin normalnya 11 ya, 12 ya. Normalnya 12. Mereka tambah plus. Tambah. Normalnya 12 plus. 12 tahun yang lalu, mengapa memilih jubah ini? Jubah coklat. Mengapa memilih kapusin? Apa motivasi? Bagi saya mengapa memilih kapusin, saya pikir setelah mempertimbangkan dari berbagai kongregasi yang ada di seluruh dunia. Itu 12 tahun yang lalu ya? 12 yang lalu. 12 tahun yang lalu. Dan membaca profil-profil dari kongregasi itu, saya pikir dengan menarik pada diri saya lebih cocok untuk memilih menurut hidup sesuai dengan kapusin. Dan itu saya dulu sekarang masih bertahan menjadi kapusin. Dulu ada namanya Padre Pio, jadi kita kenal Santo Pio dari Pietrelcina, seorang yang rajin berdoa, setia di ruang pengakuan dosa dengan waktu yang berjam-jam, dia setia di sana dan merayani orang-orang sakit. Itu mungkin awal-awal panggilan model yang saya ingin hidupi. Itu yang membuat saya semakin tertarik menjadi kapusin. Dengan membaca berarti ya, bukan dengan jumpa dengan sosok. Misalnya ada pastor yang dulu yang menjadi idola diakon di stasi atau di paroki diakon gitu. Ya memang saya berasal dari paroki Seribulo yang dilayani oleh imam-imam kapusin. Dan itu juga hal membantu saya untuk menjadi kapusin. Karena sudah kenal dengan mereka ya. Dengan kapusin. Oke, baik, terima kasih diakon. Kita lanjutkan ke diakon yang jubah putih. Mengapa Projo? Mengapa Projo? Tadi dari Salah. Ya. Padahal di Salah itu kalau saya tidak salah Karmel. Iya, Karmel. Kenapa lari? Kalau diakon Agus ya karena kapusin di sana. Diakon kenapa Projo? Oke, baik. Memang awalnya tidak pernah terpikir mau kemana arahnya. Mulai terpikir ketika seminari menengah baru kenal apa itu kapusin, apa Projo, apa Karmel. Nah, saya selanjutnya melihat bahwa ada sebenarnya dari kecil keprihatinan. Kebetulan kami dulu masih stasi nih. Jadi kami baru ini masih jadi paroki Salah ini. Nah, pengalamannya ya jarang pastor mengunjungi kami. Maka ketika sudah tumbuh niat menjadi imam, menempuh pendidikan seminari menengah, keprihatinan tadi menjadi motivasi bagi saya. Kenapa harus menjadi imam dosesan? Karena saya ingin berkarya di kuskupan yang saya cintai ini, Kuskupan Agung Medan persisnya, untuk melayani umat dimanapun mereka berada. Berdasarkan keprihatinan ya, pengalaman gitu ya, jadi rindu pastor datang ke tempat. Jadi saya harus jadi pastor begitu ya. Saya harus pastor datang ke tengah umat, itu yang saya rindukan. Oke, terima kasih Diakon Martin. Dan Diakon Andre, mengapa memilih kapusin 12 tahun yang lalu? Begitu banyaknya kontrol gitu. Jadi waktu kecil dulu saya pikir semua pastor itu sama. Kapusin, kebetulan waktu itu kapusin masih berkarya di tebing tinggi. Kebetulan juga bapak tua saya, Pastor Samuel, kapusin. Kapusin. Nah, jadi sejak kecil memang sudah tertarikan jadi pastor, maka memang ya itulah masuk seminari. Setelah di seminari baru saya tahu bahwa banyak ordo, dosesan juga ada. Tapi akhirnya Tapi tidak goyang. saya kembali ke semangat awal begitulah, mengingat masa kecil bapak tua, lalu sini juga dikuatkan juga dengan bacaan-bacaan rohani tentang Fransiskus, tentang
review, ya banyak banget itu yang membuat saya semakin tertarik, semakin kuat dan semangat mengerjakannya. Waktu sekarang motivasi itu apakah masih tetap? Masih ada tetap. Oke, baik, terima kasih Diakon Andre. Silakan Diakon John. Baik, ketertarikan saya untuk jadi kapusin, saya kira saya dulu tertarik untuk jadi pastor. Tidak tahu saya apakah ada projo, ada kapusin, ada karmel. Intinya yang membuat saya tertarik untuk menjadi pastor karena pertemuan dengan kapusin. Karena kalau di saya rapat itu dilayani oleh pastor kapusin. Maka di masa kecil waktu itu masih SD, saya Cepat ya, masih SD. Iyalah, kan dari situ tertarik pertama. Jadi karena kita masih anak-anak, lalu pastor datang dari paroki kunjungan prestasi hari Minggu. Jadi saya masih ingat tentang, tidak perlu saya sebut namanya di sini kan. Pokoknya salah seorang pastor yang kebetulan kapusin waktu itu datang prestasi, dekat dengan anak-anak, dengan pakaian yang berbeda, tidak biasa kita lihat seperti pakaian orang pada umumnya kan, dengan jubah ini, lalu keramahannya, lalu mengajari anak-anak bernyanyi, setelah itu dibagi-bagi permen. Ya itu kan peristiwa itu yang membuat kita tertarik, atau saya tertarik waktu itu. Di masa sekarang akhirnya itulah yang saya mengerti, yang saya sadari bahwa ternyata momen itulah yang sebenarnya yang menjadi titik awal benih panggilan itu mulai tumbuh. Lalu ya sejak saat itu memang ya hanya pastor, entah kapusin, entah apa, yang penting yang pakai jubah coklat ini, yang pakai tali pinggang, ya itulah yang membuat saya tertarik, ingin seperti dia. Saya tidak tahu itu kapusin atau projo, tapi ingin seperti dia. Lalu semakin dewasa, walaupun setelah SMP saya tertarik ke seminari, tapi karena satu dan lain hal, saya tidak bisa ke seminari waktu itu. Lalu itu berhenti sekian lama, sampai saya sudah cukup dewasa sebenarnya kembali lagi. Benih panggilan yang dulu itu masih ada, ya? Lalu di saat itu akhirnya saya mencoba memberanikan diri masuk ke seminari di kelas retorika dulu. Dan dalam benak saya mengingat pertemuan yang awal itu dulu. Maka ya tujuan saya tidak terpikir mau ke projo, mau ke karmel, mau kemana. Tapi saya ingin seperti pastor yang dulu saya temui waktu saya anak-anak itu, yang saya kagumi. Itu saja sebenarnya. Maka tak pernah saya terpikir waktu mau selesai dari kelas retorika apakah saya ke projo atau karmel. Ya, yang saya kenal, yang saya kagumi, yang memakai ini, ya saya juga ingin seperti itu. Nah itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih Diakon. Ternyata keinginan konsisten yang mulai dari kecil sampai dewasa. Setelah pengalaman juga kesana kemari, akhirnya kembali lagi motivasi awal. Kita lanjutkan ke Diakon yang dari Palipi. Silakan Diakon. Terima kasih. Sejujurnya, mengapa memilih menjadi kapusin? Satu, karena kemiskinan pengetahuan akan yang lain. Saya tidak kenal projo, saya tidak kenal karmel, hingga saya memutuskan menjadi kapusin. Dan ini bukan berarti bahwa saya menyesal menjadi kapusin setelah mengenal yang lain, bukan itu maksudnya. Tapi kalau ku ingat 12 tahun yang lalu, memang itu fakta yang ada. Hanya kapusin yang saya kenal. Alasan kedua, kata yang sering diulang-ulang, didengung-dengungkan oleh para pastor yang saya tahu, bersaudara, fraternity, itu untuk saya menyentuh walaupun tak saya pahami
apa makna sejatinya. Tapi bersaudara katanya, oh ya, saya anggap saudara yang lain membuat saya, oh ini cocok. Itu alasan kedua. Dan yang ketiga, pakaian yang saya pakai sekarang ini, saya lihat tampilan sederhana namun glamor gitu ya. Sederhana tapi glamor. Iya. Sungguh sederhana tapi menarik untuk dipandang gitu. Dan itu yang memancing saya, memantik bagi saya akan memakainya. Itu tentu 12 tahun yang lalu. Itu adalah pengalaman awal dan sampai sekarang itu relevan. Saya nikmati, saya cintai, dan semoga kecintaan awal itu lestari gitu. Tidak pernah menyesal walau badai menghalang. Saya bangga menjadi saudara. Kalau saya setelah saya ingat-ingat lagi ternyata unik juga saya akhirnya memutuskan menjadi kapusin. Karena 12 tahun lalu ketika Poisis kami menentukan mau kemana, dan saat itu saya memang di situasi bimbang karena abang saya yang sudah menjadi kapusin. Jadi saat itu guru saya mengatakan, janganlah ke kapusin, yang lain aja supaya beda. Dan itu membuat saya, iya benar juga gitu saya kan. Karena dulu ada situ yang berkaitan ada Saveria, ada Projo, ada juga Karmel. Jadi saat itu saya hampir masuk di luar kapusin. Tetapi saya ingat lagi cerita awal saya kenapa mau jadi pastor itu, kayaknya bukan yang seperti ini gitu. Maka pas bimbingan rohani dengan kepala sekolah saat itu, Pastor Erwin, dia mengatakan kepada saya, jangan kamu ikuti apa kata orang, tetapi coba kamu ingat lagi cerita awal kamu sehingga kamu masuk seminari atau mau jadi pastor. Nah saat itu saya sadar bahwa pastor yang pertama saya kenal ternyata adalah seorang kapusin, dan saya tertarik saat itu menjadi seperti dia. Dia itu yang dekat dengan anak kecil, dekat dengan orang tua, yang datang ke stasiun membawa kegembiraan, bisa tertawa hampir sepanjang hari, dan aku ingin jadi seperti itu. Maka saat itu saya putuskan aku mau jadi kapusin. Dan sekarang saya masih setia menjadi kapusin, walaupun ya di sana sini banyak perjuangan tentunya, banyak cerita jatuh bangunnya, tapi seperti teman-teman tadi dengan jubah coklat ini rasanya kayak kita ke lumpur juga nggak apa-apa deh gitu kan, karena nggak usah kotor gitu loh. Karena tidak kelihatan. 2 minggu nggak dicuci jubah juga nggak apa-apa. Nah, intinya ternyata memang bisa happy dengan jubah ini, dan karena jubah ini juga orang lain langsung bisa dekat gitu. Punya magnet tersendiri sih menurut. Boleh di-sharing pastor yang menjadi motivasi ya? Oh, pastornya udah bersuka cita di surga, almarhum Pastor Samuel Aritonang. Oh. Jadi luar biasa. Nah ini yang penting, bahwa kala itu orang tua saya bercerita banyak tentang seorang kapusin. Dia, ibu saya sendiri itu aktif dalam kehidupan gereja, terus dan dalam banyak kegiatan dia terlibat aktif, berjumpa, berbicara, dan itulah yang coba diceritakan kepada saya. Dan saya mendengarnya dengan baik. Sumpah waktu itu saya langsung berkata, saya ini menjadi seorang kapusin. Iya, jadi Allah itu memang saya lagi samaannya melalui orang tua saya, dia sendiri. Maka kemudian setelah pembicaraan itu, saya langsung mengatakan niat ingin menjadi seorang kapusin. Dalam perjalanan waktu, saya mencoba untuk masuk dalam anggota misdinak di paroki. Nah, dengan demikian pengenalan saya akan seorang pastor yang kala itu juga mungkin bagi saya kapusin pelayannya semakin mantap pengenalan saya. Oh, ternyata begini seorang kapusin. Walaupun tentu dari diri saya sendiri bahwa pastor itu yang kapusin. Terus berlanjut pendidikan hingga tiba di kelas retorika. Di situ saya mulai terbuka bahwa ternyata banyak.
kesisaan, ada karir dan sebagainya. Tetapi cinta saya terhadap pada sederhana seorang kausil. Justru disitulah saya mencoba untuk tetap mulia, memakai jubah yang sederhana ini, tapi untuk orang lain barangkali memancarkan sesuatu yang berbeda untuk mereka. Itu dugaan saya. Jadi itulah saya pikir kenapa saya memang sungguh ingin menjadi seorang kausil, karena pengalaman penuturan dari ibu itu saya tangkap, lalu setelah itu saya juga ingin mendekati, mengenal lebih jauh dengan prestasi, ikut bersama mereka, dan semakin teguhlah niat untuk menjadi seorang kausil dan yang lain tidak mengganggu. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Ketujuh diakon kita memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kita sudah mendengar motivasi dari diakon kita ini. Selama dari dia. Selama kurang lebih 12 tahun menjalani panggilan ini. Ya, selama kurang lebih 12 tahun menjalani panggilan ini. Godaan apa yang paling berat? Yang paling berat aja nih. Tentu godaan banyak, tapi yang paling berat dan bagaimana cara mengatasinya tuh lepas dari godaan itu? Diakon Andre. Wow. Cara mengatasinya? Kembali hidup kita. Terlalu umum sekali ya. Memang iya. Uang dan Sekarang. sampai sekarang. Ya. Kembali ke semangat awal di hidup sederhana. Lihat lagi jubah ini, kembali hidup sederhana. Semoga. Singkat, sangat singkat uang. Kalau mulai tergoda lagi, ingat motivasi awal, titik. Gitu ya, Diakon ya. Terima kasih Diakon. Diakon Agus. Tantangan yang paling berat itu saya mulai dari paling manusiawi. Paling manusiawi itu ya lawan jenis saya. Gitu. Saya ini laki-laki normal. Gitu. Karena itu saya perlu dengan bijaksana menjalin relasi yang baik dengan lawan jenis. Yang pertama, yang kedua, Itu dari luar, dari dalam? Dari dalam. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh saudara saya itu. Tantangan yang paling berat bagi saya sekarang dalam masalah materi itu uang. Uang itu sekarang semakin banyak uang, semakin banyak tantangan untuk memilikinya. Padahal saya terikat oleh kaum kemiskinan. Dengan begitu saya kembali ke semangat saya, mengingat kawan saya bahwa saya terikat oleh kaum kemiskinan, juga dengan refleksi, juga berdoa, meditasi, sebagainya. Memilih menjadi kausil, ya ada hal-hal kecil, katakanlah kedisiplinan yang untuk banyak orang diandaikan langsung otomatis bisa. Justru saya di situ berjuang. Untuk hal besar saya baru mempersiapkan diri dan bisa. Hal kecil di situ saya soft and beautiful in Nagana Morha. Nah di situ tantangan bagi saya. Itu jawaban jujur. Selalu begini, saya mengatasi segala tantangan, banyak tantangan tentu ya. Saya lihat ini jalan yang benar, ini jalan yang membahagiakan. Tentu saya harus berusaha. Nah orang lain yang menilai memang, tapi ketulusan dan usaha selalu dilihat pimpinan oleh para saudara. Ini nampaknya tulus ini. Begitulah saya terjemahkan reaksi persaudaraan saya. Dan saya selalu mengupayakan yang terbaik untuk mengobati katakanlah kelemahan. Jadi aku itu mengobati sendiri, meditasi, perbanyak doa. Dan memang itu yang selalu sih kita pengen maunya ketika dikatakan kita harus tinggal di biara sebagai orang muda kan pengen di luar gitu kan. Ketika dibatasi uang jajan sekian, uang kantong sekian, kita maunya beli ini. Nah, artinya keinginan dalam diri. Nah, maka cara mengatasinya sih, kalau untuk saya pribadi ya, menyadarkan diri saya bahwa saya bukan sama dengan orang lain. Saya ini kausil, biarkawan yang memang punya aturan mainnya. Gitu. Dan saya yang memilih masuk ke sini,
Jadi ya saya harus ikuti aturan main. Kadang berhasil, kadang enggak juga. Jadi sering mana? Ya puji Tuhan ini lebih sering berhasil, makanya masih ada di sini. Tidak berhasil. Makanya bisa sampai di sini. Sebentar lagi dihabiskan gitu ya. Baik, kupikir tantangan-tantangan yang barangkali pernah menghampiri begitu, justru peluang-peluang yang terbuka lebar. Saya bilang peluang yang selalu ada di depan mata begitu. Nah, di situ titik terendah barangkali bisa dialami oleh setiap orang, termasuk saya. Apakah ingin terserupus atau tidak? Misalnya tadi soal godaan untuk memiliki ini bisa ditafsir banyak hal. Halus saja begitu. Karena semua tersedia. Soal kenyamanan juga, ketidakingin terusikan dari orang lain, itu peluang-peluang yang sebenarnya ada, terhilang di depan mata begitu. Hanya kembali ke dalam diri, apakah pada titik itu kita memilih atau tidak. Maka di dalam banyak hal saat menolong kegiatan-kegiatan persaudaraan begitu untuk mengingatkan kembali apa menjadi tuntutan dari seorang Kopsin itu. Saya pikir. Oke, intinya pintu terbuka lebar, tapi hanya boleh lihat tapi tidak bisa terjun ke sana gitu ya. Terserah menafsirkan dengan cara sendiri. Tidak, ya saya tidak usah munafik bahwa saya mengatakan saya tidak tertarik dengan perempuan cantik, kosong itu kan berarti saya tidak normal. Nah, itulah tantangan yang paling besar, dan saya masih manusia, saya belum malaikat dan masih hidup di dunia. Jadi perjumpaan dengan itu semua kan sangat terbuka lebar, seperti dikatakan saudara Aryan. Itulah tantangan yang paling mendasar. Lalu bagaimana saya mengatasi tantangan-tantangan itu? Saya sederhana saja. Tujuan saya masuk ke Kapusin menjadi pastor salah satunya adalah ingin hidup saleh, kudus. Tentu dengan landasan iman, dengan keyakinan iman bahwa ketika selesai kejarahan di bumi ini, ya saya hidup bersama Allah di surga kan itu kan. Dan ke sana saya kira semua tujuan manusia. Lalu tidak ada yang memaksa saya harus hidup seperti ini, harus hidup seperti ini. Tidak ada yang memaksa saya untuk hidup menjadi Kapusin, tidak menikah, tidak ada yang memaksa. Itu keinginan saya. Maka saya selalu mengingat, ya kalau yang saya pilih ini mengantar saya ke neraka jahanam, tentu apa? Kan itu kan. Jangan jubah saya ini mengantar saya lebih kotor ketika saya tidak pakai jubah. Maka itu saja motivasi saya. Itu saja yang terima kasih. Terima kasih, Diakon. Diakon terakhir, Diakon Martin. Kalau saya sendiri jadi pastor itu berat, tidak banyak perjalanan, banyak tantangan, iya. Dan saya sendiri soal apa yang terberat dikatakan itu pengendalian diri, bagaimana mengolahnya, itu yang menjadi pergulatan saya sepanjang hampir 12 tahun ya. Jadi bagaimana saya menang untuk pengendalian diri saya, apa yang sesuai dengan hati saya, bukan itu yang hanya saya yang ikuti, tapi ya memang ajaran Yesus yang saya ikuti. Nah, berkaitan dengan 3 keutamaan Injil, saya merasa bahwa saya pun punya tantangan soal kemiskinan. Nah, apa cara saya mengolah itu? Saya sendiri sejauh ini sudah mengusahakan transparan. Nah, transparannya ketika Bapak Uskup mengatakan laporannya jelas, ya udah, saya buat jelas. Saya tulis apa adanya. Oke, itu saja tantangan yang harus saya selalu jalani dengan baik. Oke, baik, kita jawab semua. 1 minggu lagi mau tak bisa. Sudah berapa persen kesiapan menerima tak bisa nih?
Cepat-cepat aja deh. Persen berarti dari 10 sampai 100. Oke. 90. 90. 100. 95 lah. 98. Ternyata saya kira ini pertanyaan yang mudah, ternyata sulit juga menjawab. Ya tadi sudah. Mungkin untuk persentase nggak sulit, tapi untuk sampai ke titik itu menurut saya udah 100%. 100%. Sampai 99. Jangan, Agus. 98,9. Ya sama GPIC Kabupaten Medan ternyata di atas 90 kesiapan dari ketujuh diakon kita ini. Jadi pertanyaan yang terakhir lagi, bahagiakah sampai saat ini para diakon kami yang tercinta? Bahagia? Ya tentu sama. Ya bahagia, makanya jika diakon kami bahagia, kami juga bahagia. Selamat, kami mengucapkan selamat mengikuti retret sebelum menuju tabisan. Semoga sampai tabisan nanti sukses semua acaranya. Mari kita doakan bersama kesuksesan acara retret para diakon kita dan tabisan tanggal 27 Januari di Paroki Santo Mikael Pangururan. Yang tidak bisa hadir, kami berharap doanya hadir bersama kami. Terima kasih untuk ketujuh diakon kami, Diakon Agus, Diakon Robin, Diakon Dani, Diakon Ariandro, Diakon John, Diakon Andre, dan Diakon Martin. GPIC Kabupaten mengucapkan terima kasih dan selamat retret. Dan pada seluruh GPIC Kabupaten Medan, sahabat GPIC Kabupaten Medan, terima kasih. Dadah. Pace Ibene. Pace. Terima kasih Diakon. Saya Saudara Eko Aventus Sitohang. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Palipi. Saya memilih Kapusin karena teladan persaudaraan, kesederhanaan, dan kesahajaan dari para saudara Kapusin. Motivasi saya menjadi pastor karena saya ingin lebih dekat bersama dengan umat, melayani umat Allah. Tantangan terberat yang saya hadapi adalah ketika adik saya dan ibu saya jatuh sakit, di mana saya sedang lebih intens mempersiapkan tahbisan diakon dan tahbisan imamat saya. Dan yang lebih berat lagi ketika ibu saya meninggal dunia, di mana 10 hari lagi saya akan menerima tahbisan imamat. Ini adalah pengalaman terberat, dan cara saya mengatasi adalah saya mencoba setia, saya mencoba ingat akan janji-janji yang saya ucapkan selama ini, teristimewa janji akan setia kepada ibu saya. Dan juga cara mengatasinya adalah dengan percaya akan kebangkitan. Kesiapan saya untuk tahbisan bisa dikatakan sudah sangat siap. Tetapi kalau persentasenya barangkali masih 97%, 3% lagi dalam usaha untuk semakin siap. Terima kasih.